Bedah filosofi total football Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Pembagian tugas nahkoda baru skuad Garuda. Pemain yang berpeluang comeback di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ganti pelatih buat Timnas Indonesia dipandang dunia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bedah filosofi total football Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Sintayong diketahui resmi dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia dan Patrick Kluivert jadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir yang disebut bakal menggantikan peran Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jika benar Patrick Kluivert akan menukangi skuad Garuda, maka akan ada sejumlah perubahan yang bakal terjadi terutama dari sisi taktik tim Merah Putih, di mana kemungkinan besar Timnas Indonesia tidak lagi memainkan skema 3-5-2 seperti di era Sintayong. Kemungkinan nantinya Indonesia akan menggunakan formasi 4-2-3-1, yang mana dalam taktik ini, perubahan besar akan dirasakan di lini pertahanan serta pemain depan. Ya, pada sektor penjaga gawang Marten Pas yang tampil impresif selama era kepelatihan Sintayong dipastikan akan tetap menjadi pilihan utama. Kemudian di lini pertahanan 4 pemain bertahan akan jadi tumpuan, yakni Kevin Dykes, Jesus, Michels, dan Kelvin Verdong. Jesus dan Michels akan bertugas sebagai central defender untuk menghalau serangan ke gawang dari Marten Pas. Sedangkan Kevin Dykes dan Kelvin Verdong berada di sisi kanan serta kiri sebagai wingback atau back sayap. Di lini tengah, duet Ivar Jenner dan Tom Hai akan menjadi tumpuan dalam mengalirkan bola serta memutus serangan lawan dari lini tengah. Kemudian untuk membongkar pertahanan lawan, trio Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand dan juga Eliano Reinder di posisi final akan menjadi senjata andalan dari Patrick Kluivert. Ya, di posisi ini Marcelo Ferdinand yang sempat bersinar saat bermain sebagai gelandang serang di belakang striker diprediksi bakal semakin mentereng di bawah arahan Patrick Kluivert. Sedangkan Rafael Struijk dan Eliano Reinders yang berada di sektor sayap untuk melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Dan terakhir sebagai ujung tombak Ragnar Oratmangun akan diplot sebagai goalkeeper untuk memaksimalkan peluang-peluang dari para winger serta second line. Pemain yang berpeluang comeback di bawah asuhan Patrick Kluivert. Pertama, Sadil Ramdhani. Pemain timnas Indonesia yang terlupakan oleh Sintayong ialah Sadil Ramdhani. Winger yang kini merumput bersama Sabah FC itu sudah lama sekali tak dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Padahal Sadil adalah salah satu pemain yang cukup bersinar di Liga Super Malaysia, namun karena tak cocok dengan skema STY, dia sudah tidak pernah lagi dipanggil di ajang internasional. Dan kini Sadil bisa saja membuka harapan untuk kembali mengabdi untuk skuad Garuda, di mana dia berpeluang punya nasib yang berbeda saat skuad Garuda dilatih oleh juru taktik baru. Kedua, Eliano Reinders. Eliano Reinders juga bisa bernapas lega setelah Sintayong didepak dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Ya, di bawah asuhan Coach Shin, Eliano menjadi salah satu pesepak bola yang tak punya kesempatan bermain meski baru saja dinaturalisasi. Eliano diketahui baru bermain sekali saja saat melawan Bahrain dan setelah itu namanya tak pernah diberi kepercayaan oleh Sintayong. Memang ada beberapa rumor yang beredar soal keretakan hubungan keduanya dan hal ini mencuat karena pemain asal PSIS Zwolle itu sama sekali tak pernah dimainkan pada 3 pertandingan terakhir pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiga, Elkan Bagot. Pemain yang tentu paling berpeluang untuk bisa memperkuat timnas Indonesia setelah kepergian Sintayong adalah Elkan Bagot. Ya, Elkan jadi salah satu pemain yang bermasalah dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Akibat hubungannya yang memanas, Elkan Bagot sudah tak pernah kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong
Dia pun terakhir kali bermain bersama skuad Garuda pada Piala Asia 2023 Januari tahun lalu. Sejak saat itu pun Elkan juga sudah tidak pernah dipanggil dan kini dia punya harapan besar untuk bisa kembali memperkuat timnas Indonesia setelah hadirnya pelatih baru. Pembagian tugas nahkoda baru skuad Garuda. PSSI akan mengumumkan pelatih anyar timnas Indonesia yang kemungkinan ditempati Patrick Kluivert pada Minggu 12 Januari mendatang. Namun kabar Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih skuad Garuda memang memantik emosi dari sejumlah netizen di media sosial, di mana para netizen ini khawatir dengan rekam jejak buruk Patrick Kluivert sebagai pelatih yang mana tak pernah memenangkan trofi di level profesional. Namun secerca harapan ketika nama Alex Pastoor muncul ke permukaan. Pelatih yang satu ini memiliki karir kepelatihan yang lumayan. Ia pernah membawa Excelsior pada 2010 dan Sparta Rotterdam pada 2016 dan juga Almere City pada 2023 promosi ke Eredivisie. Bahkan bersama Sparta Rotterdam, Alex Pastoor mengantarkan skuad asuhannya menjadi kampion Eredivisie atau Liga 2 Belanda 2015-2016. Lebih jauh lagi mengacu dari pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga, Patrick Kluivert yang berasal dari Belanda akan memunculkan daya tarik pemain keturunan untuk bergabung ke timnas Indonesia. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, kata Arya Sinulinga. Sementara pula diyakini bahwa sosok asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia adalah Alex Pastoor, yang pasti memiliki level tinggi lah di Belanda. Maksudnya baguslah dari Belanda juga diambil, yang punya prestasi meloloskan klub-klub promosi ke Eredivisie. Ya tentu diharapkan sosok-sosok yang didatangkan oleh PSSI di tengah-tengah perjuangan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 ini benar bisa mendongkrak prestasi skuad Garuda. Terkini pun banyak warganet yang memasang bar minimum tinggi terhadap pelatih anyar timnas Indonesia setelah apa yang dikerjakan oleh Sintayong sejauh ini. Ganti pelatih buat timnas Indonesia dipandang dunia. Perkembangan sepak bola di Indonesia kini memang sudah mulai dipandang dan juga menjadi perhatian dunia. Hal itu juga menyusul kabar pergantian pelatih timnas yang mendapatkan sorotan dari pakar transfer sekaligus jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano di akun X pribadinya. Selain itu, media asal Inggris The Sun juga menulis soal pelatih baru timnas Indonesia itu dan menyoroti pemecatan Sintayong yang mengejutkan serta rumor soal Kluivert yang akan berlabuh ke Indonesia. Selain itu, The Sun juga kemudian menulis langkah itu dilakukan sebagai upaya Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Negara tersebut menduduki peringkat ke-127 dalam peringkat dunia FIFA. Belum pernah tampil di Piala Dunia, tetapi berada dalam persaingan ketat setelah mengawali kualifikasi dengan sukses. Tulis The Sun. Media asal Belanda Voetbal Internasional juga menulis soal Kluivert yang akan menandatangani kontrak 2 tahun sebagai pelatih timnas Indonesia. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo juga mengatakan perkembangan sepak bola di Indonesia disorot dunia, ditambah lagi Patrick Kluivert yang punya nama besar sebagai pemain di eranya ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Itu nilai lebihnya untuk Indonesia, kata Kesit. Ya, terkait sosok Kluivert, disebut Kesit bahwa pengalamannya sebagai asisten Louis van Gaal di timnas Belanda bisa jadi modal yang cukup bagus untuk melatih Indonesia, di mana selain juga pernah menangani Curaçao dan juga asisten pelatih di timnas Kamerun.